tamat SMP. Udah kita operasi besok lagi di 9. Jadi malamnya aku mimpi nih. Itu pas masih sakit. Ya masih sakit. Sakit. Jadi malam ini aku masih sakit. Iya. Besok aku udah dijadwalkan operasi pagi hari. Oh iya. Malam aku tidur. Nah, almarhum orang tua aku tuh sering melakukan aktivitas paranormalnya di ruangan itu pada saat itu. Karena juga ruangan itu kosong, nggak ada yang nempatin, tidurlah kalau di situ nak. Udah tidur di situ. Berarti kayak kamar lah gitu Pak untuk. Ya kayak kamar, dikasih kasur, tidur di situ. Iya iya. Dan di mimpi itu mungkin itu jam 3. Kalau aku ingat jam 3, dia datang tuh. Itu Itu dalam keadaan posisi nggak sadar atau itu mimpi. Oh mimpi. Mimpi. Ya. Dia datang ke kamar itu dengan baju dia waktu semasa dia hidup. Semasa dia melakukan aktivitas di ruangan Iya. itu, dia datang dengan baju itu. Udah, boleh aja. Dia ngomong nih, ada suaranya, bibirnya gerak. Ya kalau bayangan nggak perhatikan lah, soalnya kan itu ruangan cukup gelap juga, bikin cahaya. Jadi gitu aja, bakal obatin. Dia kusuk perutku, ya di situ aku meronta-ronta gitu kan. Jadi efek penyakit ini setiap malam aku selalu kesakitan karena posisi tidur tuh kita kan ada refleks, kadang kita terpuruk, kadang Benar, kita benar. terlentang. Nah kita kan refleks itu harusnya kita nggak boleh menggerakkan tubuh kita karena sakitnya luar biasa. Jadi setiap malam aku pasti meronta-ronta nangis, dan itu hari terakhir lah mungkin karena nangis khas itu kan orang tua gitu kan, nangis khas itu biar aja itu. Karena tahu besok mau operasi kan. Iya. Besok kan sembuh katanya gitu kan. Jadi pada saat itu nggak ada yang ngefisik aku di jam malam itu. Biasanya kalau aku nangis gitu waktu visit, kenapa? Ada maunya Iya. apa? Yang mana yang sakit? Tapi karena itu hari terakhir, mereka nggak visit. Udah, Dan biarlah nangis. biasa aja. Di pagi hari jam 8 bangun, mandi, udah dipersiapkan lah untuk menuju. Sebentar aku hati bilang, Dan itu waktu bangun nggak masih terasa nggak ada efek, maksudnya setelah mimpi itu tadi kayak ditusuk nggak ada efek biasa. ya itu tadi kesakitan, ronta-ronta. Ya mereka anggap tuh ya namanya setiap hari Biasanya. kan, ya udahlah. Nggak, maksudnya setelah besok paginya gitu masih merasain juga. Oh enggak, Kan itu belum. udah sakit itu masih dari pagi hari Pagi hari. normal. Normal ya. Ya sakitnya kayak biasa. Biasa. Gitu. Kalau kita sentuh ya sakit, kalau nggak disentuh nggak sakit. Jadi sebentar aku izin BAB, habis BAB kita berangkat. Nah pada saat ini aku maaf ini kalau agak Oke. sedikit. Siap. Jadi ya di dalam WC itu ya 1 bulan ya nggak bisa keluar tadi keluar. Bayangkan ini sendiri. Segede apa cowok bolnya? Ya itu Kalau memukul ya. teksturnya dia nggak keras, cuman Dia lembek-lembek, cuman dia agak besar gitu. Kayak buku sumsum ya. kalau volumenya ya ukurannya itu penampang WC itu nggak muat sama keluar. Anjing. Bayangkan lu 1 Bulan, men. Bayangkan lu 1 bulan kalian nggak BAB ditumpuk, jadi kayak pembengkakan. Nah, medisnya bilang itu yang tumbuh harus dibuang. Oke, percaya, silakanlah dioperasi. Ternyata Jadi terhambat lah itu tadi kan. Pencernaan tadi. Pencernaan tadi. jadi 1 bulan itu aku nggak bisa bungkuk, aku nggak bisa jalan bungkuk. Jangan kalau 4 bungkuk tegak aja nggak bisa. Nggak bisa ya. Keluar dari kamar mandi, aku jadi orang yang baru. Hmm. Tapi ada yang aku bingung di situ. Jadi sebenarnya medis itu salah atau dunia lain itu ada. Oh jadi agak bentrok lah antara kepercayaan tadi ya. Karena aku awalnya nggak Saya percaya. Iya. Tetap fokus ke situ keyakinannya. Medis oke, medis yang paling benar menganalisa penyakit ini. Penyakit memang penyakit bukan dari teluh atau kiriman atau segala macam. Ini memang pure penyakit manusia. Buat teman-teman yang nggak tahu teluh itu kiriman. Kiriman sen, kiriman Japri di mantan. Yes. Oke, kembali lagi ke tema tadi gimana? Awalnya nggak percaya itu Sampai sama akhirnya dunia itu. baru
oke medis betul ya medis ya, karena itu memang Iya, benar. manusia, Iya. manusiawi. penumpukan kotoran di Kotoran, dalam tubuh, jadinya Terambat. Pengobatan lah. itu medisnya. Tapi kenapa penyembuhannya melalui jalan tadi? Di mimpi itu orang tuaku udah meninggal ya, datang ke situ musuk perut, biasanya sembuh. Begitu masuk WC buang air Jadi besar. aku bingung, ini yang mana yang salah, mana yang betul. Nah, Analisa tradisional tadi maaf cakap dukun itu salah, medis yang betul, tapi penyembuhannya kenapa bukan dari medis, tapi kenapa dari Itu juga agak susah ya jelasinnya. susah. Karena kan dia di medis jelas penyakitnya. tapi penyembuhannya Penyembuhannya kenapa melalui nggak di medis gitu ya? Iya. Nah, berarti Langsung. situ ada Iya. Ngomongin masalah horor, pernah nggak ngalamin di ruang lingkup kerja gitu masalah kayak diganggu atau apa, kelihatan kita kayak ini ada orang ada tadi, indikasi orang ya. lagi. ada sih satu cerita. Ini baru-baru aja tuh. Baru-baru aja sih. Hmm. 2020 kemarin, Ya. baru beberapa hari ya. Bulan Desember tuh kami alami. 1 bulan lalu, Cok. Jadi ceritanya 2020 itu sebelumnya juga, sebelum aku sadar itu memang ada. Nah, itu memang udah ada gangguan itu yang udah ada, contoh kayak pintu terbuka. Nah, aku tetap pikir positif, tetap pikir logis, itu cuma angin. Pantes itu nggak ada. Tapi angin. itu setiap hari, satu hari minimal 5 kali itu ruangan itu terbuka sendiri, aku tutup terbuka lagi. Oke, ini angin. Iyalah, kalau kita orang biasa kayak ada angin nih, anjing, Karena juga angin. aku Atau rusak engselnya. Iya, bener. Nah ya, karena logisnya aku lihat angin bukan loh ya maksudnya. Nah, masalahnya angin itu cuma satu arah. Kalau dari ruangan, karena ruangan itu ditutup, nggak ada jendela, nggak ada segala macam, cuma dari pintu itu akses. Akses angin masuk cuma dari pintu ya. Terbuka, ya udah aku udah biasakan aja. Jadi pada suatu saat masuk anak magang ke kantor itu. Cantik. Ya, dilihat nyaman. Beda lah. konsep, Cok. Konsep, Cok. Kita Oh, ini horor, Ya, Cok. perempuan tuh cantik semua. Tapi boleh Instagramnya apa? Kira magangnya kan cewek. Balik lagi ya. Terus balik ke topik. Jadi kamu sama aku aja kerja lagi kerjaan abang, ini kerjaannya. Jadi nggak ada ini ya biasa aja gitu, orang biasa gitu kan. Pada suatu saat ya aku pindahkan ke ruangan sebelah, karena di sebelah juga lebih butuh tenaga daripada aku, ya pindah ke sebelah. Dia mulai besar gitu. Hanya kamu kenapa itu kalau sakit pulang istirahat. Jadi kawannya ini orangnya keceplosan mungkin atau jujur. Ini bang, dia kalau bukan cewek nih ya, cewek itu orangnya penuh dengan kode, kalau boleh tahu kan. Memang itulah cewek ya. Jadi dia jarang ngomong langsung. Jadi terang lagi. Ya jarang. Jadi dia selalu chatting sama kawannya. Sudah aku dengar, aku lihat. Jadi kawannya itu tadi yang aku panggil bilang, ini bang yang terjadi bang, makanya abang lihat dia resah. Jadi maksudnya apa? Dia ada bakat bang dari laki. Kelebihan lah ya. Apa tuh? Ya kita kan ada 2 dunia nih bang. Dia bisa komunikasi sama orang itu, bukan komunikasi sih kan, maksudnya dia bisa tahu kehidupan mereka gitu. Ya mungkin dia ada bakat. Jadi dia bilang di ruangan kami itu bang, di tembok pemisahan dari ruangan kami ke ruangan sebelah itu ada yang nangis bang, kecil. Berarti dia itu kayak indigo Ya indigo bisa dibilang dibilang. kayak gitu. Indigo aja. Bisa sih. Kalau yang setahu aku indigo tuh kayak bisa ngeramal. Dan bisa dia menengok di Punya keunikan masing-masing sih kalau. Jadi dengan cerita, udah jauh nih dari dunia itu. Kita kan dengan dunia sekarang teknologi semakin cepat, Iya, kan? modern gitu. Hilang itu tipis tuh kalau soal
punya dunia baru di internet di maya. Kenapa kita harus Nah, mereka lagi. Jadi tapi nggak bisa dielakkan juga gitu kan. Karena takdir bahwa kami lupa cerita dia bilang, ya bang bisa lihat bang itu yang dia nangis, dia nggak bisa duduk pada saat itu. Cuma dengan suara aja, Pak. Ya, mungkin kalau anak kecil nakal dimarahin orang tua di luar nangis kayak gitu bang nangisnya. Oh berarti dia nakal di sini bang, gangguin orang, terus orang tuanya marah. Oh dia punya orang tua. Dan Makin penasaran dong. Penasaran. Anjing. Jadi flashback lagi dulu masa orang bapak itu almarhum bapak Iya, itu kan normal ya. Jadi waktu kecil aku tuh nggak ada kesempatan untuk nanya sama dia masalah Iya, ya ke situ, dan dia pun nggak akan bisa ngejawab karena aku masih kecil gitu kan. Seberapa nangkap sih kamu kalau menjelaskan gitu kan. Tapi daya penasarannya, tingkat penasaran ini besar sama aku ini pertanyaan. Jadi dialah pelariannya saat itu. Tahu abang tanya sekarang karena Rasa ingin tahu tuh. ya, orang tua nggak ada change untuk ngasih tahu tentang yang dia kerjakan. Misalnya ngomong naik sama bapak ini pasti lihat kan. Jadi apa sih rupanya di sini saya bikin lagu apa nih bang itu ya anak kecil lah bang suka main. Jadi yang kami rasakan itu betul sama ini, betul banget. Soal pintu tadi. Ya, sama pintu. Nah, selang kami ngomong kami jadi kita pintunya nutup. Itu baru kau percaya. Baru pertama kalinya. Biar lama. Yang itu nyata. Itu nutup ya. Tutup. Selama ini buka. Kalau karena buka kan dia angin dari luar Iya. kan. Kalau nutup kan dia Ya, angin yang dari Nggak dalam. logis, nggak logis. logisnya kan angin tuh cuma satu arah Satu arah. karena itu ruangan tertutup. Cuman itu aksesnya. Enggak ada kipas angin, di situ kan pakai AC. Ini. Itu kalau aku kasih gambaran pintunya itu besar, gagangnya itu juga besar, ya itu butuh angin yang besar kalau untuk gerakan ini tadi. Jadi dia nutup. Waduh, kenapa baru sekarang dikasih Dia ada dikasih ke ini gitu kan. Itu perasaanmu setelah tahu kalau kawan itu dulu gimana? nggak kasih ya namanya. Iyalah, nama gitu kayak anjing anak ini bego. Ya kalau kita manusia biasa kita pengen punya kekuatan super ya, dia. Tapi kalau kita tanya sama yang punya kekuatan super mungkin dia pengennya juga biasa. Normal dia ya. bilang, Mungkin normal normal biasa ya. baik tuh film-film superhero yang mau jadi manusia normal aja. Iya. Karena dia nggak mau punya tanggung jawab yang lebih. Beban ya. Karena tanggung jawab dia yang asli itu ada gitu. Dia nggak ada kuasa. Mungkin anggapannya bagi orang dia punya kelebihan, tapi bagi dia sendiri Itu satu kayak, kutukan. Iya, kutukan gitu kan. Ya. Jadi apa sama dia? Kita sendiri sih yang manfaatkan kelebihan dia itu dengan informasi mungkin, atau kita bisa antisipasi apa penyebab atau apa dampak kalau kita melakukan kesalahan pada dunia mereka. Nah itu harus yang dilakukan. Kalau kita harus dididik mereka, kita sendiri bisa manfaatkan orang itu untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Kita ambil baiknya ya kan. Ya betul. Jadi, Baiknya nah, ada apa lah sama kita sendiri. jadi dia juga punya juga riwayat tentang kontak langsung dengan dunia mereka. Ya mereka juga punya keluarga, dia bukan itu. Mereka juga punya keluarga bang, mereka juga punya rumah, mereka juga punya mata uang. Jadi kayak ada kehidupannya lah. Ya betul. Jadi yang nggak dia suka itu, contoh misalnya dia lagi jalan-jalan nih sama teman-temannya, tiba-tiba dia nampak sebuah tembok di depan mukanya. Padahal itu nggak ada di dunia kita. Gitu. Bayangkan dia jadi orang aneh di situ. Itu kayak portal nggak sih? Tembok. Ya misalnya tembok mereka, tembok rumah mereka, Terbang lah pintu rimba kita. Gitu. Misalnya ini harusnya di depan rumah kita ini ada rumah dia gitu. Awal yang ada dia tiba-tiba teriak. Kita kan terkejut, kita akan tambah tembok, padahal itu nggak ada gitu. Dan kaget kalau kita nggak pernah nengok ini ada apa nih ini. Padahal nggak ada apa-apa di situ. Walaupun kita dia kan ada tembok. Jadi semakin korek dia semakin nyaman, kenapa?
abang juga butuh informasi Iya. karena juga abang secara langsung udah masuk ke dunia ini, tapi abang pada saat itu belum punya akal. Sekarang abang punya akal, abang pengen tahu apa sih yang abang alami waktu kecil dulu. Jadi seorang anak paranormal tuh gimana sih? Iya. Bayangkan sih kalian punya orang tua yang punya bakat, tapi kalian nggak tahu apa-apa di situ. Tapi itu anak itu berarti memang dia punya dia orang tua mungkin ada yang dikasih Ya, aku nenek juga sama dia. Nenek dia ada bakat dulu. Setelah nenek tua, anak dia lah yang masuk ke dia. Itu maksudnya. Jadi ilmu itu nggak bisa dibuang. Ilmu itu nggak bisa dihilangkan, cuma bisa dipindahkan ke generasi satu selanjutnya. generasi dia, cara dia juga. Ngomong-ngomong boleh ngefek juga sampai kita. Karena kita di sini bebas. Itu kan relax. Ini mah Jumat jamnya udah jam 2 Gue merinding cok. jam 2 nih. Merinding cok. Jadi itu setelah kau tahu lah kalau dia indigo kan, itu makin penasaran lah, Oh, ya ya, kan? penasaran. Apa aja Yang ada di kehidupan situ. mereka gitu kan, kayak di dunia kita ini apalagi dunia mereka kan gitu, aktivitas mereka gitu. Betul. Satu sisi aku juga punya kelebihan sih dia, maksudnya Dalam arti? dari sisi jenjang gitu kan. Ah iya. Dia itu anak didik aku, anak magang. Iya iya. Jadi mungkin ada kuasa aku untuk bertanya aneh-aneh sama dia, dan dia pun gak bisa nolak seperti aku gitu. Iya. Mumpung Kapan ada lagi Kita- bisa dapat informasi gitu. Nah, kalau tadi tanya soal aktivitas, tadi aku pernah nanya sama dia, apa sih aktivitas orang itu kalau memang ada? Ya mereka nongkrong bang, mereka punya bahasa sendiri. dan bahasanya itu nggak kayak bahasa kita ya. Nah itu pernah nanya sama dia. Banyak ya. Nah, Kayak ambigu gitu. jadi pernah aku bilang bahasa mereka bahasa apa? Aku nggak tahu bang bahasanya memang. Tapi aku dengar suaranya orang tuh ngomong ya mungkin mirip-mirip bahasa-bahasa Jawa kuno sih bang. Aku tanya sama dia lagi, ada nggak kemiripan bahasa kita, bukan bahasa Indonesia ya, bahasa Iya. Melayu atau Formal, Padang, formal ya. gitu, atau bahasa tradisional Iya. apa kita, ada nggak bahasa tradisional kita yang mirip dengan bahasa orang itu? Itu banyak banget. Ada bang, satu bang. Ketawa soalnya. Iya. Ketawa ya. Betul betul itu dari kanan. Ya, aku bisa dari kanan kan. Kanan kan. Handphone kali. Kru kita juga pada handphone Ya. Lanjut. Ojo bikin cekil ku merinding. Kau Asik. kanan cok, aku juga dengar Kenapa? kanan yang dia bilang tadi aku sontak langsung. Handphone kanan. enggak itu handphone Oh ya. Oh handphone, kru bilang handphone guys. Cuma gitu. Lanjut. Jadi Bahasa. oh bahasa. Bahasa itu dibilang dia ada satu yang mirip bang. Contohnya kalau kita memanggil orang dalam bahasa Jawa, siapa sih orang Jawa? Aku orang Jawa. Bahasa manggil orang gimana? Kalau Kalau kemarin itu saya Rene. ini yang lain, yang Kene. Nah, Breaking. Halus dia. jadi dia dengar itu dia juga sering dipanggil nih sama mereka untuk dia gabung, karena mereka juga tahu dia itu juga bisa merasakan kami gitu kan. Mereka juga penasaran Berarti sama itu sistemnya tanpa dibuka dia otomatis ya bisa tahu kehidupan di situ. kalau dibilang dia Tiba-tiba atau gimana ya? dia nggak bisa milih kapan itu mau Jadi aktif. kayak tiba-tiba gitu. Tiba makanya dia kan Ya, spontan. aku bilang nih sama dia ada tes jalan-jalan tiba-tiba ada ini. Tapi kalau dia pengen dia mungkin bisa minta nama dia sendiri buat lakukan itu. Jadi bahasa tadi itu ada mirip sama bahasa Jawa tadi kini kan. Mereka bilangnya kin, tapi sambil melambaikan tangan gini berarti itu artinya memanggil. Cuma itu bang yang mirip dengan bahasa tradisional bahasa Jawa kita. Yang lainnya nggak ada yang mirip sama sekali. Cuma satu bahasa itu. Ya. Kalau bentuk sih katanya macam-macam bang. Oh itu pernah kau saya juga San? Ada, saya juga. Kalau Salah, fisiknya iya, Bentuk fisiknya gimana mereka sih? gitu. Bentuk gimana sih? Yang kita tahu kan Kayak pocong gitu kan.
Nah mereka juga punya busana bang, mereka juga ada alat musik. Itu kalau dia bentuknya foto mungkin juga terlalu ngeri ya kan. Tapi kalau yang dia ada juga yang seperti manusia standar biasa pun ada juga. Ada kalau Kalau ditanya, cuma bertanya pakainya gimana sih? Nah kalau kita kan pakai pakaiannya dijahit sama manusia bang, kalau mereka mungkin dijahit sama tangan. Ya gimana sih bentuk baju yang dijahit sama tangan ya gitu bang semuanya. Nggak serabu kita dong kan. Jadi mereka juga punya rumah, mereka juga ada yang mereka makan, ada yang mereka cari yaitu uang. Mereka juga punya agama. kayak umum manusia kita di sini lah ya. Tapi kalau masalah Teknologi dibilang mereka primitif. Nah dari segi bangunan dia lihat kalau kita udah ada semen ya, nah mereka nggak ada, dia mereka malu cuma tanah dan batu ya kayak kalau misalnya kayak candi lah. Kalau pernah lihat bangunan candi itu mirip tuh, mungkin tapi candi lebih bagus lagi daripada orang-orang itu. Berarti bisa bayangkan lah. iya. Begitulah bentuk rumah mereka. Kalau soal teknologi ya udah pastinya listrik nggak ada, karena ya bangunan tua seperti itu gimana ada listrik gitu kan. Itulah zaman. Nah Enggak begitu. Jadi Ya. pengen ngundang cewek. Kakak itu. Jadi aku jadi selagi kita bertanya, jadi selagi ya aku harap ini juga nggak sampai ke dia lah, soalnya ini kami Kayak privat, kami sih nggak ada pusher maaf kemana. ya. Jadi dia juga pernah bilang selama kita sering mention mereka, mention itu maksudnya kita menyebut mereka, dia bakal terus ternak itu. Wih, aku dibicarain nih, gimana di sana? Muncul nggak sih? Ya harusnya muncul. Gimana sih kalian kalau misalnya kalian bisa tahu nih ada orang yang ngomong kalian, kan penasaran nggak pengen tahu apa yang Diceritakan. ngomongin atau siapa yang ngomongin? Gitulah logikanya. Pasti kan pasti datang ke sana. Iya benar. Jadi jangan kita bang kalau bisa pakai sedikit kode gitu, atau kita buat ambigu sebahasa ambigu mungkin supaya nggak termention si objek Ya, tersebut ya, gitu. Jadi Kenapa tadi mau foto? Ya, dia nggak bisa lihat nih. juga nggak Iya. bisa. Tapi Kok serem? Yang pada dasarnya sistemnya gitu. Banyak mungkin kita mention mereka masih nggak tahu. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba lagi cerita hantu ada kejadian. Ya itu wajar sih, karena yang berdapat dari ceritanya itulah sistem mereka. Semakin banyak kalian mention dia, misalnya aku semalam jumpa hantu di Baru 3 misalnya, atau di jumpa hantu di dekat jembatan, di bawah itu ada air dekat batu dia hantunya. Nah si hantu yang dekat batu tadi pasti merasa dia dipanggil. lagi, baru ke dia gitu. Padahal bisa juga dia, bisa juga enggak. Persepsinya beda ya kan. Nah makanya jangan, kalau kita nggak mau diganggu ya kita jangan gibah gitu. Gibah itu manusia aja, jangan gibah ya mereka gitu. Karena Bahaya kita kalau gibah dia. Jahat bang Cocok. Kalau lewat ntar lagi ya. makanya kita jangan gibah lah gitu. Jadi kita kalau bisa ini podcast juga kita gunakan saat mungkin supaya kita ini kembali ke ajang kita kapan. Mudah-mudahan. Oke, mungkin sekian dari Bang Sandi. Oke, nanti kita ada selanjutnya mungkin kita bahas lebih dalam lagi. Ya, Tapi ya gitulah. Mungkin pengalaman pribadi Bang Sandi itu Ya, kan. kita bahas lagi nanti. Kita kan nggak tahu. Mungkin next bakal ada part 2-nya bareng Bang Sandi atau sama yang lain, kita nggak tahu kan. Terima kasih buat Bang Sandi sudah bergabung di Potong Jalan. Apapun ceritanya. Tetap potong jalan, men. Anjay. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subrek channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram Bang Sandi Mr. Sangkap. Oke, next time kita bakal balik lagi di Potong Jalan. Oke, cut it.